Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, it's me again, Acim Fox. Yes. Video kali ini gue mau ngebahas materi matkul kuliah struktur data. Nah, struktur data ya. Ini bukan pelajaran mata kuliah maksud gue. Sorry. Mata kuliah yang ya ini mata kuliah kejuruan kalau menurut gue sih. Oke, langsung aja nih pertemuan 1, data dan struktur data. Oke. Nah, di sini didefinisikan sebagai struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Nah, pemakaian struktur data ini yang tepat ada di dalam progres pemrograman. Nah, ini akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Gadit sederhana. Nah, ini adalah konsep dasar tipe data. Pada garis besarnya, data dapat dikategorikan menjadi yang pertama adalah yang tipe data sederhana atau data sederhana. Nah, di sini terdiri dari yang pertama itu data sederhana tunggal, misalnya adalah integer, real atau float, boolean, nah dan karakter. Ini termasuk dalam tipe data sederhana tunggal. Yang kedua adalah data sederhana majemuk, misalnya adalah string. Nah, string ini data sederhana tapi majemuk. Nah, yang beda adalah struktur data. Yang tadi ada tipe data, yang beda itu adalah struktur data. Yang terdiri dari yang pertama adalah struktur data sederhana, misalnya array dan record. Tahu kan array? Nah, yang kedua adalah struktur data majemuk, terdiri dari yang A itu linear, misalnya stack, queue, dan linear linked list. Linear linked list. Yang B itu dan non linear, misalnya pohon atau tree, pohon biner atau binary tree, pohon cari biner, binary search tree, dan general tree serta graph atau grafik. Nah, sini yang pertama dibahas adalah tipe data sederhana dalam program C++. Yang pertama adalah integer. Nah, integer ini merupakan bilangan bulat dan tidak mengandung pecahan. Misalnya nih, kayak dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada tipe data integer. Nah, di sini ada range-nya, ada ukuran byte-nya. Kalau integer, range-nya itu dari 32768 sampai 32767. Ukuran byte-nya adalah 2 byte. Kalau tipe long, dia ada 2147 483648 sampai 2147 483647. Nah, bisa nggak lo ngapalin lo? Ledak pala lo. Dan di sini ukuran byte-nya adalah 4 byte. Nah, yang kedua adalah float. Float ini tipe data yang merupakan bilangan pecahan nih. Kalau tadi misalnya kan bilangan bulat, nah kalau float itu tipe data yang bilangan pecahan. Jenis data float ditulis dengan menggunakan titik atau koma desimal. Misalnya nih 0.32, berarti kan 0,2 ya. 4,35 atau minus 131,128. Nah, tipe real dapat juga dituliskan dengan rumus berikut. Adalah M dikali R pangkat E sama dengan X. Nah, ini M-nya apa? M-nya adalah pecahan, R-nya ini radix, nah pangkat E-nya itu eksponen, dan X-nya itu hasil bilangan. Nah, misalnya nih 3,2 dikali 10 pangkat min 1, hasilnya 0,32. Yang berikutnya 4,35 dikali 10 pangkat 2, hasilnya ada 435. Oke, got it? Next, tipe data sederhana. Di sini ada tipe data float. Ini tipenya ada range-nya. Di sini ada ukuran byte-nya. Float ini 3,4 kali 10 pangkat minus 38 sampai 3,4 kali 10 plus 38. 10 pangkat plus 38. Ukuran byte-nya adalah 4 byte. Nah, kalau tipe data double 1,7 kali 10 pangkat min 308 sampai 1,7 kali 10 pangkat plus 308, dan ukuran byte-nya adalah 8 byte. Nah, kalau long double Jina 3,4 kali 10 pangkat min
4932 sampai 1,1 dikali 10 pangkat plus 4932 dan ukuran byte-nya adalah 10 byte. Next. Nah, yang ketiga ini awas, hati-hati bacanya ya, ini bukan bool tapi bol atau ngebul. Bol, jangan bool bacanya, oke? Bol atau logical. Nah, ini adalah tipe data yang hanya mempunyai dua bentuk keluaran, yaitu nilai true dan false. Kayak di semester 1 ya. Benar dan salah yang dinyatakan dengan 1 dan 0, sehingga satuan data yang terpakai cukup 1 bit saja. Operator yang digunakan adalah AND, OR, dan NOT. Nah, ini dia nih tipe data sederhana. Ini kalau misalnya AND, OR, NOT, ini dia ada tabelnya. Ini inputnya. Nah, ini NOT. Dan AND, ini OR. Ya udah hafal lah, udah pinter lo semua. Nah, yang empat itu adalah character atau karakter, yang terdiri dari aksara atau simbol yang meliputi digit numerik, karakter alfabetik, dan spesial karakter. Untuk menuliskan tipe char, karakter perlu ditulis di dalam tanda petik tunggal seperti ini nih. Get it? Nah, contohnya nih A, ada tanda kutip ya. Karakter berupa huruf A, dan ini satu pakai tanda kutip tunggal ya, ingat. Karakter berupa angka 1 dan bintang, karakter bentuk simbol bintang atau perkalian. Nah, yang kelima ada string. Nah, string ini merupakan tipe data majemuk yang terbentuk dari kumpulan karakter sebanyak 256 default atau standarnya ya. Standar itu 256 maksud gue. Dengan jangkauan nilai 0 sampai 255. Nah, kumpulan karakter yang digunakan untuk membentuk string dinamakan alfabet, namanya alfabet nih. Pemberian nilai string diapit dengan tanda petik ganda. Kalau tadi kan kalau misalnya karakter itu tunggal, nah kalau misalnya string itu ganda tanda kutipnya. Bentuk umum penulisan tipe data ini adalah tipe data pengenal panjang. Pengenal sama dengan nama variabel, panjang itu adalah bilangan bulat yang menunjukkan jumlah karakter. Contoh, char, nama. Nah, di dalam kurung gini 15. Nah, fungsi operasi string. Nah, ini ada strcpy atau enggak string copy. Kalau diperpanjang ininya string copy namanya ya, untuk menyalin nilai string. Nah, ini string cat untuk menggabungkan nilai string. Yang ketiga ini string cmp, strcmp itu string compile untuk membandingkan dua nilai string. Nah, 4 itu strlen untuk mengetahui panjang nilai string. Nah, ini strchr itu karakter, string karakter untuk mencari nilai karakter dalam string. Diharapkan dosen memberikan contoh aplikasi programnya. Karena gue bukan dosen, gue lanjut aja, oke? Nah, ini jenis-jenis operator dalam bahasa C++. Di sini ada operator aritmatikanya. Di sini ada keterangannya. Nah, ini kalau pow ini berarti pangkat. Kalau sqrt itu berarti menghitung akar. Kalau persen ini berarti sisa hasil bagi atau modulus. Nah, ini bintang atau enggak garis miring, perkalian atau pembagian. Nah, kalau plus dan minus, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada lagi nih operator pemberi nilai aritmatika. Nah, maksudnya kalau misalnya bintang sama dengan, berarti kita ngeliat perkalian. Kalau misalnya garis miring sama dengan, itu pembagian. Kalau persen sama dengan sisa hasil bagi. Kalau plus sama dengan penjumlahan, minus sama dengan pengurangan, sama kayak di atas ya. Nah, ini logika operatornya nih. Kalau ada tanda dan 2, berarti keterangannya adalah dan, and. Kalau misalnya garis lurus 2, itu atau, or. Kalau misalnya tanda seru, itu bukan atau not. Oke, next. Nah, ini ada operator unary. Nah, di sini ada keterangannya, plus itu tanda plus, ini itu tanda minus. Yes, jelas. Operator penambahan dan pengurangan. Di sini kalau misalnya 1 dia operator unary ya. Kalau misalnya buat penambah atau pengurang dia double. Nah, ini plusnya double. Nah, ini minusnya double. Kalau plus double itu ditambah, kalau misalnya minus double itu dikurang. Nah, ini ada operator relasi. Nah, kalau sama dengan 1, dia sama dengan atau assignment. Kalau tanda seru dan sama dengan itu tidak sama dengan. Jadi ini kan tidak sama nih, tadi ada tandanya atau bukan. Not sama dengan berarti tidak sama dengan. Kalau ini kan lebih besar nih, udah tau lah nih lebih kecil.
Ini kalau sama dengan double, sama dengan tapi bukan assignment. Ya, kalau yang tunggal dia assignment, kalau misalnya yang double dia bukan assignment. Kalau ini lebih besar atau sama dengan. Kalau yang ini lebih besar atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan, sorry. Nah, ini ada operator bitwise. Nah, kalau misalnya ada yang garis begini nih yang melingkar-melingkar, ini not. Kalau misalnya double shift left, kalau misalnya double lebih besar berarti shift right. Dan ini N, dan ini kalau tanda kutip ke atas itu X OR, dan ini OR. Nah, di sini ada tipe terstruktur dalam program C++. Nah, tipe struktur ini bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe data yang berlainan. Contohnya adalah struct data underscore pegawai. Di sini ada buka kurung kuartal, integeran nip. Ini cara nama karakter 25. Nah, ini cara alamat karakter 40. Baru tutup kuartal. Oke. Karena ini latihan dan harus ada slide dari dosen, ini gue skip aja ya. Ini udah pada ngerti lah, udah pada bisa lah. Oke. Kira-kira seperti itu dulu pertemuan pertama untuk struktur data. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Acim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.